Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada episode kali ini, tepatnya pada episode 48, kami akan membahas tentang beberapa nasihat dari Pak Loh Keng Hong. Ya, kita tahu sendiri Pak Loh Keng Hong dikenal sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Ya, oleh karena itu sebelum kita bahas video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan like video ini. Kita langsung saja 10 nasihat yang pernah dikatakan oleh Pak Loh Keng Hong tentang investasi saham. Yaitu yang pertama yaitu berinvestasi pada saat situasi buruk. Ya, mengapa berinvestasi pada situasi buruk? Karena kita tahu sendiri ketika situasi sedang buruk tentunya harga saham akan murah saat itu. Namun ketika kondisi saat itu sudah menjadi baik ataupun perekonomian membaik, perekonomian dalam tahap yang tinggi, maka tentunya harga saham juga akan tinggi saat itu. Jadi lebih baik berinvestasi pada saat ekonomi itu sedang jatuh ataupun krisis. Seperti contoh krisis kali ini yaitu pada tahun 2020 sampai 2021 ataupun seterusnya hingga kondisi krisis ini berakhir. Maka lebih baik untuk berinvestasi pada saat yang buruk karena ini bisa menjadi keuntungan bagi para investor untuk membeli dan menyimpan saham tersebut. Kemudian kita lanjut saja ke yang kedua yaitu mencari perusahaan yang memiliki laba yang besar. Tentunya untuk mencari perusahaan yang memiliki laba yang besar, kita perlu untuk melihat laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tersebut. Dengan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut, maka kita dapat menemukan perusahaan yang menghasilkan laba yang lebih baik daripada perusahaan di bidang perusahaan lainnya di bidang tersebut. Jadi kita bisa mencari-cari, tentunya juga harus melihat harga dari saham tersebut. Kemudian ketiga yaitu Pak Loh Keng Hong pernah mengatakan bahwa harta karun terbesar ada di pasar modal. Ya, pasar modal itu di mana? Ya, saham itu sendiri. Mengapa ada harta karun di sana? Karena kita lihat dari waktu ke waktu, memang instrumen keuangan yang memberikan keuntungan yang paling besar yaitu saham. Ya, bukan Bitcoin, bukan emas, bukan obligasi dan yang lainnya. Jadi boleh dibilang saat itu dari dulu sampai sekarang memang yang terbukti memberikan keuntungan yang paling besar yaitu di saham. Namun yang memiliki resiko yang paling besar juga ada di saham. Jadi kita harus berhati-hati dalam berinvestasi. Kemudian selanjutnya yaitu menjalankan gaya hidup RTI. RTI itu tahu apa? Reading, Thinking, and Investing. Reading itu artinya membaca. Jadi kita harus sering membaca tentang buku-buku seperti majalah, bisnis, ataupun informasi tentang perusahaan yang bergerak di bidang tertentu dan yang lain sebagainya. Kemudian thinking, kita harus berpikir. Setelah kita membaca, kita harus berpikir bahwa bagaimana sih perusahaan yang baik? Apakah ini ada perusahaan yang baik? Apakah ini ada saham yang bagus? Ataukah harga ini adalah harga yang murah? Ya, kita harus memikirkannya. Kemudian investing, ketika kita sudah pas, kita membaca, kita berpikir, dan kita melihat bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di saham ini, maka kita dapat berinvestasi di dalamnya. Kemudian yang lainnya yaitu menemukan saham yang bervaluasi murah atau boleh dibilang PE rasionya itu murah. Pak Loh Keng Hong sendiri kalau tidak salah pernah mengatakan bahwa PE rasio yang mudah itu di bawah 5. Namun kita tahu bahwa ketika ekonomi sedang baik-baiknya, maka itu sangat sulit untuk mencari perusahaan yang murah. Namun itu bukan berarti tidak mungkin, namun itu sedikit sulit. Tapi untuk kondisi ekonomi yang sedang sulit ataupun ekonomi yang lesu, maka kita dapat dengan mudah menemukan perusahaan yang PE rasionya itu murah. Seperti kondisi krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian yaitu ini merupakan sesuatu hal yang boleh dibilang sedikit lucu yaitu tidur. Ya, mengapa kita membeli saham lalu tidur? Karena seperti yang kami bahas pada episode sebelumnya yaitu pada episode 47, kami membahas tentang sebenarnya mana yang lebih baik. Apakah kita sering melihat portofolio kita ataupun jarang melihat portofolio kita? Kita melihat bahwa Pak Loh Keng Hong lebih memilih untuk tidur. Mengapa? Mengapa kita harus setiap hari melihat portofolio kita?
Pak Keng Hong lebih memilih untuk berinvestasi jangka panjang, jadi tidak perlu terus melihat portofolio Anda. Anda hanya perlu membaca, melihat laporan keuangan, melihat perkembangan bisnis dari perusahaan yang kita beli, lalu kita tidak perlu memperdulikan harga saham yang berkembang saja jika kita sudah membelinya dan kita yakin bahwa itu ada harga yang pas. Kemudian sabar, karena kita tahu bahwa di pasar saham itu penuh dengan misteri. Ya, boleh dibilang misterinya itu lebih aneh, karena kadang perusahaan yang bagus itu harganya bisa murah dan perusahaan yang tidak bagus itu harganya bisa sangat tinggi. Jadi kita perlu sabar, walaupun harga sahamnya itu misalnya kita beli dan masih belum meningkat, namun kita harus sabar. Sabar lebih baik. Ya, kami sudah pernah mempostingnya di akun Instagram kami, yaitu jeng.finansial. Selanjutnya yaitu kita perlu mencari harga yang murah. Ya, harga yang murah. Sebenarnya dari setiap seminar Lo Keng Hong kami selalu mendengar tentang mencari saham yang murah. Dan kita melihat pada berbagai forum ada yang mengatakan bahwa ya mencari saham yang murah. Namun saham yang murah itu bagaimana? Itu tidaklah mudah untuk mencari saham yang murah, kata mereka. Ya, seperti yang kita katakan tadi, mencari saham yang murah itu dilihat dari PE rasionya. Namun terkadang harga saham yang murah itu, namun perusahaan yang bagus itu, tapi harga sahamnya tidak meningkat-meningkat. Jadi bagaimana? Tentunya kita harus melihat lagi dengan jeli, apakah kualitas dari perusahaan itu memang kualitas yang baik atau kualitas yang standar. Jadi kita harus mencari yang kualitas baik dengan harga yang murah. Kemudian yang lainnya yaitu jangan percaya akan membeli saham pada orang lain. Jadi kita tidak perlu percaya dengan orang lain karena kita tidak tahu apakah orang lain itu jujur atau apakah orang lain itu berinvestasi dengan cara yang benar. Kita hanya perlu mendengarkan boleh, namun kita hanya mendengarkan lalu kita membuat keputusan sendiri. Kita boleh belajar dari orang lain, namun kita perlu untuk membuat keputusan sendiri. Mungkin kita dapat melihat di internet ataupun yang lainnya, kita bisa melihat tentang komentar orang lain tentang perusahaan ini, namun pada akhirnya keputusan itu tergantung pada diri Anda sendiri, karena itu ada uang Anda, jadi investasi itu tergantung pada diri Anda sendiri. Anda dapat mencetakkan keuntungan dan Anda juga dapat mencetakkan kerugian, dan itu semua ada uang Anda sendiri. Dan yang terakhir yaitu berinvestasilah di sektor komoditas. Menurut Pak Lo Keng Hong, sektor komoditas itu terkadang harganya itu misalnya hari ini harganya murah, dan kemudian bulan-bulan berikutnya kemungkinan ketika harga komoditas itu naik, maka kemungkinan harga saham tersebut pun ikut naik. Karena boleh dibilang untuk saham komoditas itu sangatlah fluktuatif. Itu tergantung pada harga komoditas itu sendiri. Jadi sangatlah mudah untuk naik dan turun. Jika komoditasnya itu turun, maka itu turun. Jika naik, maka itu naik. Ya, Pak Lo Keng Hong mengatakan hal seperti itu. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.